wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Bandung, Bapak Sudarmanto Bapak SPD, kepada Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN 1 Bandung yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi yang indah, pagi yang sejuk ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka diskriminasi pemahaman pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Lila Aryani. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang akan selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih kami ucapkan untuk kehadiran Bapak Ibu yang hari ini kita akan mengikuti diseminasi dari Ibu Lila Aryani tentang budaya positif yang kita laksanakan di sekolah kita. Untuk waktu dan tempat kepada Bu Lila Aryani kami persilakan. Terima kasih Bu Rini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya karena sudah bersedia memenuhi saya di ruang laboratorium komputer SD Negeri Bandung 1 ini dalam rangka untuk membantu saya memenuhi salah satu tugas saya, yaitu melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif berupa diseminasi atau pembiasan terhadap pemahaman dan pengalaman yang sudah saya terapkan dalam budaya positif. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Sekalipun judulnya tadi diseminasi, saya ingin di sini kita belajar bersama. Istilahnya kita berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi apa yang saya dapatkan selama kurang lebih 2 bulan mengikuti program guru penggerak ini, saya sampaikan kepada panjenengan. Mungkin panjenengan yang lebih up to date dengan kabar-kabar terbaru bisa juga berkolaborasi menyampaikan apa yang panjenengan boleh, entah dari internet atau dari teman sejawat pada saat melakukan KKG. Sebelumnya yang kita ketahui selama ini, pada saat ini negara kita Indonesia sedang melakukan perombakan sistem pendidikan. Jadi kira-kira mengapa sistem pendidikan kita perlu diubah agar lebih baik lagi? Mungkin ada yang lain, mengapa sistem pendidikan di Indonesia kita perlu mengalami perombakan? Salah satunya adalah dengan melakukan perubahan kurikulum, pengupgradean kurikulum yang kemarin dari kurikulum 2013 sekarang beranjak ke kurikulum Merdeka. Kira-kira kenapa kurikulum 2013 diganti dengan kurikulum Merdeka? Agar sesuai dengan karakter siswa. Betul sekali Pak Hendri. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional kita. Tujuan pendidikan kita adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun anak didik kita agar berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu tugas kita sebagai pendidik. Pada zaman sekarang, pendidik itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Pendidik adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi dalam kurikulum merdeka ini yang fokus kita ubah pertama adalah mindsetting kita, pola pikir kita sebagai pendidik, sebagai pemimpin pembelajaran. Bahwa sebagai pemimpin pembelajaran kita itu tidak boleh memaksakan kehendak kita. Anak harus berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita tidak bisa mendidik anak zaman sekarang kita samakan dengan pada saat kita dididik oleh bapak ibu guru kita zaman dahulu. Kira-kira makhluk apa betul nih? Pendidikan zaman sekarang kita samakan dengan pendidikan zaman dahulu. Kira-kira makhluk apa betul nih? Kenapa kok betul? Zamannya sudah berbeda. Jadi kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Kalau kemarin zaman kita dahulu kita melakukan kesalahan dijewer, biasa nggih. Saniki dijewer. Boleh apa enggak? Boleh. Ya, bisa kena pasal. Oleh karena itu, itulah tujuan pemerintah kita untuk membangun pendidikan yang memerdekakan anak dan didik. Lantas apa hubungannya antara tujuan pendidikan dan budaya positif yang akan kita pelajari hari ini adalah dengan kita menerapkan budaya positif di sekolah. Anak yang sebelumnya mungkin merasa alasan-alasan awang-awangan ke sekolah nama bayangannya banyak sekolah kaulah aku mesti kalau dilihat berdarah-darah itu mesti sedang putus secara matematika. Kita ubah mindsetnya itu, kita ubah pola pikir anak, kita ciptakan lingkungan sekolah yang berpihak pada murid agar murid bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita terutama yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka pasti pun melengkapi profil pelajar Pancasila. Itu Sobi, ini profil pelajar Pancasila kalau mawon. Terima dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berangkat kuliah. Jadi yang pertama kita menciptakan anak yang beriman dan bertakwa. Serta berangkat kuliah. Kedua apa nih? Kalau dalam anak soalnya mandiri, bergotong royong, berkebinekaan betul atau sih? Terus apa nih? Kreatif ya, kita ciptakan hidup kita yang kreatif dan juga bernalar kritis ya. Itulah ya 6 komponen dari profil pelajar Pancasila. Lanjut. Jadi konsep budaya positif yang akan kita pelajari hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin. Sampai bawah. Ini tidak mengubah sampai bawah monggo. Yang ingin minum kopi, sadar menawi ada kopi. Menawi ada apa sing enten silakan diunjuk, silakan didan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ini adalah perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah harus dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan kreativitas dengan merdeka, mandiri, disiplin dan bertanggung jawab. Jadi anak berangkat ke sekolah itu dalam situasi yang fresh, yang senang, yang penasaran. Aku sekolah akan dapat apa yang aku pelajari di sekolah.
biasa. Orang ya. Selanjutnya bahwa ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Itu salah dan sangat salah. Kadang kita mengkritik anak kita, membuat anak didik kita merasa bersalah. Itu sangat salah karena kita bisa mematikan diri anak, jiwa anak. Anak merasa rendah diri karena terlalu dikritik dan terlalu dianggap bersalah. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga tidak benar. Jadi kita itu hanya bisa mengarahkan, tidak bisa memaksa. Intinya tidak ada yang bisa mengontrol diri kita sendiri, siapapun itu, kecuali diri kita sendiri. Jadi perubahan paradigma yang harus kita ubah, pola pikir yang harus kita ubah. Dari kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama itu kita menganggap orang yang mempunyai pola pikir tidak seperti kita atau tidak seperti kebanyakan orang adalah orang yang salah. Padahal tidak selalu seperti itu. Kita harus merubah paradigma itu dengan berusaha memahami pandangan orang lain. Mungkin bagi kita salah, tapi karena orang lain itu memiliki tujuan yang lain, bisa jadi dalam anggapan orang tersebut adalah benar. Selanjutnya perubahan yang harus kita ubah adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita menganggap anak didik kita yang nakal, maaf, kita sebenarnya tidak boleh ya menyebut anak nakal itu tidak boleh. Oke? Ya, kita tidak boleh menyebut anak didik kita itu nakal, tidak boleh menyebut anak didik kita itu bodoh, ya gitu, tidak boleh, karena itu mematikan semangat. Tapi kadang kita menganggap perilaku buruk anak itu adalah dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Anak yang menggoda temannya itu pasti memiliki tujuan. Entah itu mencari kekuasaan, entah itu mencari kebahagiaan, entah itu mencari kesenangan. Kalau kita mau menggali, mau mendekati anak tersebut, kita bisa menemukan jawabannya. Seperti ya, Bu ya. Ya, lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Tadi itu sih kontrol. Tidak ada yang bisa mengontrol kita. Sama seperti misalnya kita menggambarkan. Kalau kita tidak menginginkan ini terbuka, mau dipaksa oleh siapapun tidak akan terbuka. Jadi orang lain tidak ada yang bisa mengontrol kita. Itu juga dengan sebaliknya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Perubahan paradigma yang harus kita ubah selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Pada saat kita menghadapi anak didik kita yang mungkin kurang sesuai dengan kehendak kita, pertama kali yang harus kita lakukan adalah membujuknya. Mungkin membuat kita membujuknya. Saat bujukan itu tidak berhasil, akan kita paksa. Mungkin membuat mau tahu bentuk pemaksaan kita, salah satunya adalah dengan cara memberikan apa? Bisa ya, memberikan ancaman. Monggo kita dari diri kita sendiri pernah melakukan itu pembuatan. Ketika pijukan kita gagal, kita mungkin memberikan ancaman, kita mungkin memberikan hukuman, ya kan? Itu sebenarnya salah. Jadi kita harus melakukan kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan dengan anak sehingga muncul kesadaran dalam diri anak untuk memperbaiki apa yang salah. Paradigma terakhir yang harus kita ubah adalah model berpikir menang dan kalah. Kita harus mengubah mindset kita, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang juara, ada yang tidak juara. Itu harus kita ubah karena setiap anak adalah juara dengan bidangnya masing-masing, dengan bakatnya masing-masing. Poin yang kedua yang kita pelajari adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Sebenarnya arti dari disiplin diri itu adalah membuat orang untuk menggali
potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita yang sudah mengakar dari dulu, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita punya peraturan di sekolah. Ketika anak tidak melakukan peraturan itu, dikatakan anak itu tidak disiplin. Selanjutnya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin karena pemaksaan disiplin menjadi identik dengan ketidaknyamanan. Padahal seharusnya disiplin identik dengan apa yang kita hargai atau pencapaian kita pada suatu tujuan yang mulia. Dan selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Menurut Dian Gosen pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Hal tersebut dikuatkan oleh Dr. William Fraser pada teori kontrol pada tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan itu pasti memiliki tujuan, baik perbuatan positif maupun perbuatan negatif. Nilai-nilai kebajikan yang diterapkan oleh institusi atau organisasi itu memang ada konsultasi kepada siapa melibatkan diri secara kritis dengan modal gotong royong dan kreatif. Ada dari itu PDP itu mulai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai manusia, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dari 9 pilar karakter yang dikemukakan oleh IAF ada cinta Tuhan dan cinta-cintaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Lanjut dulu. Selanjutnya ada dari lifelong lens and life skills. Di situ nilai kebajikannya ada keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, maaf itu kurang P, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Dari metode itu ada nilai kebajikan terdiri, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan, berorganisasi, kesabaran memperkuat hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab dan persahabatan. Dan yang terakhir ada dari The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Itu ada banyak sekali. Di antaranya ada peduli, keberanian, kebahagiaan, kesetiaan, bersyukur, berprinsip, kejujuran. Nanti silakan bisa melihat sendiri. Kita lanjutkan. Sekarang mari kita diskusikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang sekiranya sudah ada di sekolah kita atau mungkin yang sudah kita ikuti? Kira-kira ada yang mau menjawab atau keliru? Kira-kira jenengan sudah memiliki nilai kebajikan apa? Kejujuran, ya. Kejujuran ada. Terus disiplin, ada kepedulian, ya, bertanggung jawab, gotong royong, banyak sekali. Apakah selama ini nilai-nilai kebajikan di sekolah kita ini ada yang berubah? Menurut panjenengan berubah apa betul? Nilai-nilai kebajikan yang selama ini sudah kita biasakan. Apa ada berubah? Kita tambah, kita tingkatkan. Iya, iya, bagus sekali betul. Yang ketiga adalah tentang teori motivasi hubungan
Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School menyatakan ada 3 motivasi yang melatar belakangi perilaku manusia. Yang 2 hal berasal dari luar sehingga bisa kita katakan sebagai motivasi eksternal. Itu motivasi yang berasal dari luar kita. Dan ada 1 motivasi internal. Jadi itu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Untuk motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebagai contoh sederhana, kita datang ke sekolah tepat waktu. Kira-kira karena apa? Karena jawaban dari bulannya adalah bertanggung jawab. Kira-kira untuk jawaban bulan ini masuk motivasi eksternal atau motivasi internal? Ya, bagus, motivasi internal. Jadi untuk menghargai diri sendiri, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi semuanya di sini yang datang ke sekolah karena bertanggung jawab, alhamdulillah. Jadi karena berasal dari motivasi internal, maka dia juga berarti akan berlangsung lama, bukan dari luar. Karena jika kita melakukan sesuatu karena motivasi eksternal, ketika motivasi itu tidak ada, maka kita tidak akan melakukannya. Ayo boleh. Merdeka sesuai kurikulum kita. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Kadang kita angan-angan sendiri, kita bisa menilai orang lain, kita bisa memerintah orang lain, tapi menilai diri sendiri adalah hal yang paling sulit. Oke, menilai diri sendiri adalah hal yang paling sulit. Introspeksi diri bagi orang yang tidak pernah melakukannya adalah hal yang sulit. Bahkan untuk meminta maaf untuk seseorang yang tidak pernah melakukannya adalah hal yang sulit. Jadi mari kita biasakan, kita cakap untuk memerintah diri kita sendiri sebelum kita bisa menilai orang lain, sebelum kita bisa memerintah orang lain. Selanjutnya ada dukung oleh penghargaan. Selama ini kita menganggap, terutama saya tidak tahu betul apa ternyata tidak sesuai anggapan saya. Sebelum saya mempelajari modul ini, terus terang saya menganggap penghargaan itu adalah hal yang bagus untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan prestasi seseorang. Karena dengan pernah menganggap seperti itu, betul. Penghargaan, hadiah itu bisa meningkatkan kinerja seseorang dalam pekerjaan yang bekerja. Untuk anak-anak dengan hadiah, dengan penghargaan itu bisa meningkatkan prestasinya. Selama ini sebelum belajar modul ini, terus saya menganggap seperti itu. Akhirnya menganggap modul apa betul? Hadiah, penghargaan itu bisa meningkatkan prestasi. Tapi ternyata membosan. Ternyata membosan loh. Itu hanya berpengaruh untuk jangka pendek. Iya, untuk jangka panjangnya itu sebenarnya penghargaan itu tidak bagus. Karena tidak efektif dan juga bisa merusak hubungan, menimbulkan rasa kecemburuan sosial bagi yang tidak pernah mendapatkan penghargaan. Pasti 1% atau 0,5% punya rasa itu, iya kan? Namanya manusia. Ya, betul. Kalau tidak itu ya minder, dan kita harus. Kalau minder pasti ada minder, sehingga tidak percaya diri dengan teman-temannya. Itu akhirnya bisa merusak hubungan. Penghargaan juga bisa dikurangi kata-kata, bisa menurunkan kualitas diri, bisa mematikan kreativitas, dikatakan juga bisa menghukum dan juga mengurangi motivasi intrinsik karena penghargaan itu berasal dari lain. Ketika kita melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan penghargaan, apa yang kita rasakan ketika kita tidak mendapatkan penghargaan itu?
jelas kecewa, iya kan? Akhirnya akan muncul suatu pikiran Allah, kayak yo, so aku tidak dapat lagi. Itu akan mematikan kreativitas kita dan juga mengurangi motivasi intrinsik dalam hidup kita. Jadi kalau penghargaan itu tidak betul, apa yang harus kita lakukan ya kira-kira? Masuk penghargaan yang boyo nggak benar. Kita bisa memberikan program kebajikan dalam bentuk apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, yang perlu kita ingat adalah yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Misalnya, kamu pandai sekali dalam hal ini, kamu pandai sekali menggambar, kamu pandai sekali matematika. Jadi dikhususkan, dan beri pengakuan secara pribadi, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial, tidak menimbulkan rasa iri dan juga tidak seperti yang diomongkan tadi. Dan juga beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian dan juga beri pengakuan secara konsisten dan fokuskan pada proses lanjut dulu. Contoh pengakuan atau apresiasi berikan pada situasi saat mengalami baru di kelas kita bisa menggunakan kata kemarin saya perhatikan kamu berteman dengan teman baru, teman-teman tidak mau teman yang lain tidak mau menemaninya. Jadi kita bisa menunjukkan wah rasa empatimu besar sekali. Ada juga pada situasi saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kamu bisa menyampaikan saya menghargai kepedulianmu. Dan juga pada saat membuat kertas-kertas yang diserahkan di lantai dengan ide kita bisa menyampaikan terima kasih atas rasa tanggung jawabmu dan menjaga kebersihan kelas. Lanjut. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi dan biasa dilakukan secara spontan tanpa direncana. Sedangkan konsekuensi biasanya sudah ada programnya, sudah direncana dan memang harus terjadi. Hukuman membuat anak merasa sakit baik fisik maupun hati dan untuk jangka waktu yang lama. Itu juga dendam. Untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan dan konsekuensi bersifat stimulus atau respon dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman akan menimbulkan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi menjadikan konsep diri yang baik. Hukuman pada akhirnya membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan konsekuensi membuat anak belajar untuk mematuhi peraturan. Akibat dari pemberian hukuman, anak akan merasa marah. Kita kalau sering menghukum anak dalam hati, anak pasti marah. Enggak, betul. Sederhana saja kita menghukum anak kita sendiri. Kalau pas suasana santai coba ditanya, apakah dia merasa kita menghukumnya? Soalnya saya pernah tanya sendiri, saya marah. Hukum itu marah? Marah, bisa juga. Iya, akhirnya menjauhkan diri kita sendiri dari anak kita. Selain marah, hukuman juga menimbulkan rasa bersalah, merasa dipermalukan, dan juga merasa tak dihargai. Hal yang harus kita hindari sebagai pendidik adalah mempermalukan anak didik kita. Itu sangat tidak baik karena bisa merendahkan harga diri anak didik kita. Sedangkan konsekuensi membuat anak kehilangan haknya, membuat anak merasa tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Lanjut. Ini, monggo kita identifikasi bersama. Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 peristiwa, ada 7 kejadian. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut panjenengan sedaya, untuk yang pertama ini masuk ke hubungan atau konsekuensi? Mencatat 100 kali. Teman. Teman, ya, teman. Karena tidak ada korelasi, tidak ada hubungan antara keterlambatan dan menulis, itu tidak ada hubungannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang di sekolah. Terus sekali itu sudah termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ya, karena tidak ada hubungannya antara tidak menggunakan masker dan juga push up. Yang keempat, ada menggantikan kata tugas teman yang oleh dicerai-cerai. Ya, betul, konsekuensi. Intinya Bapak Ibu sangat benar sekali. Selanjutnya ada membersihkan depan air di meja tulis karena tersenggol satu saat belajar. Betul sekali, ya, itu konsekuensi. Dan murid disuruh untuk mengenakan sepatu, untuk tidak mengenakan, maaf itu kurang. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu kecang. Itu termasuk apa Pak Ibu? Anak dilarang memakai sepatunya karena tidak memakai sepatu kecang. Hukuman, ya. Dan yang terakhir ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Konsekuensi, ya, konsekuensi dari pelajaran PJK. Monggo lanjut. Jadi itu tadi jawabannya. Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsentrasi. Sekarang yang keempat ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tunggu, lanjut sendiri. Mengapa kita harus membuat keyakinan atau kesepakatan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ayo, kira-kira kenapa? Kenapa kok kita pakainya kalimatnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Adalah paksa. Bagus sekali Bu Romi. Kalau peraturan itu sifatnya memaksa, ya. Kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu muncul dari kesadaran diri kita sendiri. Kita sepakat ide, kan gitu nih. Ya, lanjut mungkin. Jadi peraturan kelas itu untuk sekarang itu sudah tidak efektif. Kita harus mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, anak-anak akan terbiasa melakukan hal yang positif. Dari kelas yang melakukan hal yang positif, lingkungan akan menjadi positif dan akan tumbuh budaya positif dengan sendirinya di sekolah kita. Adapun keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan yang universal dibuat dalam bentuk positif dan juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya juga harus dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas juga harus ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan yoga pendapat. Dan bersedia menjauh dari keyakinan kelas dari lampu pewarna. Lanjut dulu. Prosedur pembentukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang pertama kita lakukan adalah menyelesaikan warga sekolah. Kalau lingkungan di sekolah, kalau lingkungan kelas ya berbeda kelas itu berbeda pendapat seseorang yang kita sepakati dalam masing-masing kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid
sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang terakhir, tinjau kembali dengan surat pendapat yang sudah dicatat. Lanjut. Itu setelah sudah meninjau keyakinan kelas selesai dibuat, semua warga kelas harus menyetujuinya karena itu sudah menjadi kesepakatan dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah tersebut, termasuk gurunya. Jadi tidak hanya anak didiknya tapi gurunya. Kalau yang di sekolah ya semua di sekolah berkeyakinan. Dan keyakinan kelas itu bisa dilakukan di kelas atau di tempat yang kita dilihat semua warga kelas. Lanjut dulu. Sebentar, sebelum ini kemarin saya mencoba membuat keyakinan kelas. Jadi kemarin saya sudah mencoba menerapkan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Membuat satu tulisan seperti
juga. Iya, aku susun ini. Sampai yang tuh bilang ini. Susun. Susun dulu. Satu susun. Sekarang karantina.
beda. Jadi itu tadi program saya lakukan adalah saya untuk menyusun keyakinan atau keyakinan yang saya ambil pelajaran dari hal tersebut adalah ternyata anak kita itu bisa kalau kita percaya pada mereka, bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka. Untuk mereka itu pengennya aturannya, mereka pengennya jalan yang dilakukan seperti ini, itu mereka bisa. Saya yakin di dalam pandangan juga sama, pasti anak itu bisa. Dan dampak positifnya tadi, begitu ada teman yang melanggar kesepakatannya, teman yang lain otomatis mengingatkan temannya tersebut. Kita harus juga menyepakati. Jadi saling mengingatkan antar teman, bukan kita yang mengingatkan, tapi mereka sendiri, karena mereka yang membuat kesepakatannya. Kita lanjutkan selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Menurut Dr. William Fraser dalam bukunya Choice Theory, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Hal ini yang masuk di dalamnya adalah kebutuhan makan, minum, beristirahat, bekerja. Selanjutnya ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Yang ketiga ada kebutuhan akan kesenangan. Yang keempat kebutuhan penguasaan, dan yang terakhir kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya dunia berkualitas. Dunia berkualitas bagi kita adalah suatu tempat di dalam pikiran kita, di dalam angan-angan kita, di mana kita menyimpan gambaran atau representasi dari semua yang kita inginkan. Jadi intinya dunia berkualitas itu adalah harapan kita, hal-hal positif yang kita inginkan. Isinya senang kok, bisa berisi orang-orang yang membuat kita bahagia, bisa berisi hal-hal atau apa saja yang terbaik dalam hidup kita, yang pernah kita lakukan, yang pernah kita alami, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita tadi, 5 kebutuhan dasar tadi. Yang pertama dari kita ada posisi kontrol. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus memahami tentang posisi kontrol kita di dalam kelas. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada posisi kontrol sebagai pengurus. Selanjutnya ada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu termasuk dalam identitas yang gagal karena bertujuan untuk menghindari hukuman. Untuk posisi kontrol sebagai teman atau pemantau itu berasal kontrol dari luar yang bertujuan menggarapkan tindakan atau perasaan pada
orang lain. Sedangkan posisi kontrol sebagai manajer adalah identitas yang berhasil karena bisa menghargai diri sendiri. Untuk posisi kontrol pengubah identik dengan kalimat seperti kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi mengancam, menghukum, itu berarti kita sebagai guru sedang melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Hasilnya, anak akan semakin memberontak. Anak bisa menyalahkan orang lain dan juga anak bisa berbohong karena takut dimarahi. Untuk posisi pembuat rasa bersalah, indikatornya adalah ketika guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali menghadapimu, ibu stres sekali karena kamu tidak pernah mengerjakan PR. Apa kamu tidak kasihan kepada ibu? Itu membuat merasa bersalah. Hal itu akan menyebabkan murid menyembunyikan kesalahannya, menyangkal dan membuat berbohong, dan akhirnya murid akan merasa kehilangan diri. Selanjutnya, posisi kontrol kita menjadi teman bagi murid kita. Indikator kalimatnya bisa, ayolah, aku pantun dulu. Masa kamu tidak mau? Kan kamu sudah pernah ikut aku. Itu hasilnya anak didik kita menjadi ketergantungan kepada kita. Dan akhirnya berdampak anak menjadi lemah, tidak mandiri dan tidak kepada kita. Posisi kontrol sebagai pemantau adalah pada saat menggunakan apa peraturannya. Itu posisi kontrol sebagai pemantau. Hasilnya anak akan menyesuaikan diri hanya bila diawasi, sehingga dampaknya akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk anak tersebut. Yang terakhir ada posisi kontrol sebagai manajer. Itu adalah posisi kontrol guru yang paling baik. Pada saat guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu akan bisa menguatkan pribadi anak. Itu guru melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Dan dampaknya pada murid bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Lanjut. Nah itu ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti tandanya kita sudah pernah mengatakan seperti itu. Kita menempatkan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah, pembuat murid menjadi merasa bersalah. Ketika kita mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, pekerjaan kamu selalu salah, itu kita tinggalkan posisi kita sebagai pendukung. Selanjutnya, ayolah lakukan juga kau. Itu kita sebagai teman. Untuk sebagai pemantau bisa ditandai dengan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini. Itu kita menempatkan posisi kontrol kita sebagai pemantau. Sebagai manajer, kita bisa mengarahkan anak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jika kita menyampaikan hal itu kepada anak, berarti kita menempatkan posisi kita sebagai manajer. Dan yang terakhir itu kembali sebagai penghukum. Kalau selalu yang paling terakhir, itu kita memposisikan sebagai penghukum. Itu sangat tidak bagus bagi anak. Yang terakhir dari kita hari ini ada sertifikat restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin sebagian dari kita merasa asing. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi bersifat memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik karena fokus pada solusi, fokus pada karakter dan bukan pada tindakan atau kesalahan yang mereka buat. Dan juga restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lanjut. Tujuan restitusi menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka, sehingga guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis dalam menerapkan disiplin positif di lingkungannya. Langkah-langkah dari restitusi biasa kita sebut segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah. Bisa dengan kalimat, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Kita bisa mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bisa juga dengan mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ketika kondisi anak sudah stabil, kita bisa menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah mereka sepakati. Bisa dengan kalimat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu kita sedang melakukan keyakinan kepada anak didik kita. Lanjut. Itu dalam menstabilkan identitas. Tadi sudah bisa guru berkata kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu boleh tetap bisa seperti itu, tapi ditambahkan sikap yang lain untuk merupakan kegiatan validasi. Kemudian menstabilkan identitas. Lanjut ada bentar, validasi atasnya begini. Validasi kebetulan itu apakah kamu bisa melakukan dan besok lagi. Lanjut. Menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa, itu menanyakan keyakinan. Terus nah itu tadi sudah identitas gagal, dukungan termasuk identitas gagal. Identitas sukses adalah identitas sukses adalah membentuk disiplin dalam bentuk konsekuensi, dan yang paling bagus adalah restitusi. Sekarang kegiatan kita yang terakhir adalah melakukan refleksi atas apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi refleksi yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Kira-kira apa ya? Coba berikan hasil refleksinya hari ini. Penghargaan tidak efektif untuk jangka panjang. Ya betul sekali. Tadi sudah dijelaskan penghargaan itu tidak efektif untuk jangka panjang. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Mungkin Bu Nuni ingin menyampaikan. Disiplin diri dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam hidup kita. Ya, bagus sekali. Selanjutnya mungkin masih ada yang ingin menambahkan untuk yang poin nomor 2. Mungkin Bria ya monggo. Kalau menurut saya, motivasi intrinsik itu akan muncul dari dalam diri kita sebagai bentuk kesadaran diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oh iya, bagus sekali Bria. Dan yang terakhir refleksi kita adalah saya atau kita akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti ilmu ini? Ingin menjadi pendidik yang seperti apakah? Ingin mengemuk anak yang seperti apakah?
setelah mengikuti modul ini? Mungkin Bu Rini bisa menjawabnya. Saya akan menjadi amo yang seperti apakah selama di modul ini. Kita dari penjelasan itu tadi membuka mata bagi kita seorang guru bagaimana menjadi guru, menjadi seorang amo itu. Ternyata dengan memberikan hukuman, dengan memberikan reward kepada anak itu bukan solusi yang tepat untuk mereka sendiri. Tapi kita menumbuhkan intrinsipnya anak, bagaimana dia yang akan dilakukan dari dalam dunia. Ya, terus untuk restitusi biasanya kita langsung menghukum anak, ternyata ada solusi yang lebih baik yang kita kembali dari anak sendiri, membuat kesepakatan sendiri itu mengubah mindset kita seperti itu selanjutnya. Terima kasih untuk Bila atas diseminasinya hari ini. Kami sangat terima kasih, bermanfaat sekali apa yang Bila sampaikan. Jadi terima kasih Ibu tadi sudah disampaikan ingin menjadi amo seperti apa Kak kita setelah mengikuti modul ini. Itu tadi rangkaian dari kegiatan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hadir di sini dari awal sampai akhir. Jadi ada sedikit kata-kata sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, jadi saya mengubah diri saya sendiri. Jadi pilihan ada pada diri kita. Kita ingin menjadi orang yang pintar ataupun orang yang bijaksana. Sekian dari saya untuk pada pagi hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Suryatin. Saya adalah rekan sejawat dari Bu Lila Arini. Selama melakukan pembiasaan budaya positif kemarin, materi yang disampaikan sudah cukup jelas, sudah cukup komunikatif. Cara penyampaiannya juga sudah cukup jelas, cukup semangat, komunikatif, meskipun masih ada rasa canggung, rasa grogi. Semoga kedepannya Bu Lila semakin bersemangat dalam meningkatkan budaya positif di sekolah kami, sehingga sekolah kami akan mendapatkan murid yang lebih banyak, lebih baik, lebih bagus, dan membawa dampak positif dan kemajuan untuk sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya murid dari Bu Lila Arini. Beberapa waktu lalu kami sekelas dibimbing untuk membuat kesepakatan kelas. Yang saya rasakan adalah senang dan bersemangat karena diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Selanjutnya, semoga keyakinan kelas yang kami buat bisa menjadi budaya positif di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.